istimewaannya. Kalian harus terus belajar, belajar sholat, belajar ngaji, belajar yang apapun Nabi Muhammad ajarkan. Itu guru-guru kita sudah diajarkan melalui para sahabat, ulama-ulama kita sampai ke guru-guru kita, itu nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu gurunya Nabi siapa? Ada yang tahu? Gurunya Nabi siapa? Hah? Lah, siapa? Ada yang tahu? Gocap. Ali bin Abi Thalib masih kecil dia. Ngarang aja. Jangan disebut semuanya, nanti bener lama-lama. Maju, maju. Siapa gurunya Nabi? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu maju ke depan. Hah? Siapa? Ya udah maju dulu, siapa maju dulu? Jangan. Soalnya siapa gurunya Nabi? Ayo maju. Ini baru laki, ini laki ini. Ini baru laki. Kalau siapa namanya siapa? Yusuf. Kalau Yusuf ke rumah kalian terima aja udah. Ini baru laki ini. Ini laki ini. Yusuf kelas berapa, Sob? Kelas 1. Kelas 1 SMP. Siapa gurunya Nabi, Sob? Uman bin Khattab. Susuk maju tuh, tenang aja sih, tenang sih. Tadi salah, tapi apa pesan saya buat teman-teman semua yang kamu ingat? Dua aja. Enggak tahu, emang tidur. Apa Sub? Biasanya yang namanya Usup itu dipanggil Ucup. Bener kan? Ya. Nggak tahu, lupa. Ya sayang banget Sub kalau maju nggak dapet. Siapa yang mau berani maju lagi? Sepengalaman saya ngisi maulid, baru kali ini saya dipanggil abang. Katanya saya bang. Oh saya. Siapa gurunya Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sekolahnya di mana? Lah di sini. Benar. Malaikat Jibril. Kurang tepat. Iya, kurang tepat. Soalnya ada dalilnya. Siapa gurunya Nabi itu ada dalilnya. Nabi belajar sama siapa itu ada dalilnya. Perasaan kita semua ilmu itu di dunia ini belajar sama Nabi. Nah, Nabi gurunya siapa? Itu pertanyaannya. Ini aja deh kesimpulannya. Tadi saya ngomong apa pesan saya atau apa yang kamu dapatkan. Gak tahu. Kenapa? Iya, yang kamu dengerin aja apa? Antri udah. Terus, yang satu kata mencontohkan sifat Nabi Muhammad. Terus ada lagi. Bersikap baik. Sama. Taat agama. Kamu agamanya? Masih hadiah Pak ya? Nggak apa-apa izinnya Pak. Karena tadi salah. Masih ada lagi. Kamu mau udah. Masih ada lagi nih. Ada 2, 3. Siapa lagi? Siapa gurunya Nabi? Ini aja. Siapa nama anak angkatnya Nabi? Yang didoainnya kayak gini, doainnya nih. Nabi itu selalu doain anak angkatnya ini. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ada yang mau maju? Saya waktunya nggak lama nih, cepetan.
Sini. Lah. Siapa namanya? Hah? Namanya Hadiah. Namanya Hadiah. Bener? Oh, Hadiah. Kelas berapa dia? Diem apa diem? Oh, ini begini dulu. Astagfirullah. Diem. Siapa nama angkatnya Nabi yang didoain Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil? Hah? Astagfirullahaladzim. Anak angkat itu Allah, itu Tuhannya. Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Salah. Sama. Hah? Yang didoain Allahumma faqihu fiddin, yang mengatakan kalau Nabi itu sholatnya pernah dijamak. Ya lupa jangan. Hah? Pertanyaannya, yang pertama siapa gurunya Nabi, yang kedua siapa nama anak yang didoain sama Nabi, itu yang diajak pas masih kecil itu, terus didoain sama Nabi setiap hari itu Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, itu doanya tuh. Nih, nanti kalian kalau punya anak itu doanya seperti itu, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini pasti kelas 3 nih, yakin saya nih. Pasti kelas 3. Udah. Nggak ada yang mau maju lagi? Siapa gurunya Nabi Muhammad? Itu adalah gurunya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, Nabi itu pernah mengatakan adzabani rabbi fa ahsana ta'dhibi. Kata-kata Nabi itu, saya akhlak pun saya belajar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, lagi. Apa ya pertanyaannya? Ini aja deh, lanjutin ayat yang saya bacakan nanti. Serius? Ya udah, maju dulu berarti. Saya tanya jawab itu cuma 15 menit doang. Tadi saya ngomong 30 sampai 45 menit. Ayo, siapa lagi? Enggak ada. Ya nggak jauh-jauh lah, paling Anas sampai Al-Kausar, nggak jauh-jauh. Ada nggak? Oh, nggak ada. Ini yang perempuan nggak ada yang mau maju. Anak Marawis boleh maju? Boleh maju? Boleh? Hah? Ya boleh maju sini. Kamu udah ngafalin berapa? Selesai semua? Selesai? Lancar semua? Insya Allah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izin ya Pak, saya tes nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak yang ngetes kamu ini siapa? Duta Imam DKI Jakarta. Beliau itu nih, orang ini kalau terawih nggak pernah di rumah, di masjid. Orang ini kalau buka puasa jarang di rumah. Ini orang ini nih pasti di mobil, di jalan, karena terawihnya itu di Jakarta Timur, di Jakarta Barat. Itu karena berkat guru-guru dia. Nih dia nih, orang ini nih, guru-gurunya. Tahu dia siapa namanya itu? Oh saya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli imri'in minhum wujuhun yawma idzin na'imah
musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhun yawmaizin 'alaiha ghabarah ulaika humul kafaratul fajarah. Alhamdulillah. Lanjutkan hafalannya, karena Al-Quran itu istimewa. Kalau kamu dekat sama Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan mengistimewakan kamu dimanapun kamu berada. Jadi apapun kamu, kalau kamu dekat sama Al-Quran, mau jadi pilot, mau jadi apapun kamu, tetap jadi ahlul Quran. Kasih nggak hadiahnya? Yang di sini berisik banget, gue gocap tadi ya. Makanya maju, gue gocap. Itu berarti contoh kalian itu kalau mau apapun yang di luar di luar nalar kalian, dekati Al-Quran. Percaya sama saya. Itu dia juga nggak nyangka dapat gocap. Nah, karena dia mau dekat sama Al-Quran, mau menghafal walaupun tadi surat apa? Tadi surat apa? Maju dulu. Tadi surat apa? Ada yang bisa? Hah? Ini masih ada nih. Hah? Maju. Kipli maju, Pli. Namanya sama nama. Maju. Idam. Tadi surat apa, Dam? Salah. Kamu nyontek sih, jadi salah. Nah, tadi saya ngomong apa aja tadi, Dam? Tadi saya ngomong apa aja tuh, Dam? Yang kamu tangkep aja. Ya iya, ini kan maulid. Nah, mungkin saya ngomongin motor di sini. Ya, tentang apa, Dam? Yang kamu tangkep Nabi dari yang saya bicarakan tadi. Sono. Di sana mah musuh-musuh Allah. Enggak bercanda. Apa, Dam? Yang kamu tangkap aja. Ya udahlah. Enggak ada. Pokoknya pesan saya itu, dimanapun kalian, walaupun maulid itu 1 tahun sekali, tapi kalian mengamalkan apa yang Nabi ajarkan itu 1 tahun berturut-turut. Nabi itu pernah bilang gini, inna zamana qad istadaraka hati yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nabi itu pernah mengatakan waktu itu terus berputar. 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu waktu itu terus begitu. Lalu pesan Nabi dalam hadis ini apa? Kalau kalian melakukan 1 hari tidak bermanfaat untuk kalian bahkan orang lain, itu kalian termasuk orang yang paling rugi. Makanya di surat Al-Asr itu wal asri. Asr itu aslinya itu bukan demi masa, itu demi masa benar. Tapi ada arti yang sesungguhnya. Asr itu al waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Itu asr. Waktu yang menemani kalian dari kalian mau tidur sampai bangun tidur lagi, dari kalian bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu asr namanya. Kalau kalian melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat apalagi merugikan orang lain, itu termasuk orang yang paling rugi untuk diri kalian sendiri. Lakukan yang bermanfaat, lakukan apapun yang bermanfaat. Mungkin izin sudah apa-apa, karena anak-anak sudah panas, dan semoga berdirinya saya di sini walaupun sebentar bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya 10 tahun yang akan datang nanti, saya menunggu kabar dari kalian. Pak Ustadz, saya sudah menjadi ketua ketua di Garuda Indonesia gitulah. Pokoknya saya akan nunggu kabar kalian. Yang tadi maju, yang sudah hafal juz 30, saya tunggu kabar kamu. Kamu mengabarkan kepada saya, Pak, saya sudah 30 juz, bukan juz 30 lagi. Ya, semoga berdirinya saya di sini bermanfaat untuk kalian semua, dan kalian semua dilancarkan dalam belajarnya, disukseskan dunia akhiratnya,
dan semoga apa yang kalian hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penampilan Dai Cilik oleh Muhammad Abigail kelas 95. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Sekolah SMP 17 Kota Tangerang, Bapak Nasrullah Eskom. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Rizky Maulana SKSE. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara puncak maulid ini. Alhamdulillah. Adapun pidato yang akan sampaikan kali ini dengan tema menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad bukan hanya sekedar pemimpin bagi umat muslim, namun Nabi Muhammad adalah contoh teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam maulid ini kita diingatkan kembali tentang akhlak-akhlak beliau, kebaikan beliau, kasih sayang beliau, kejujuran beliau, dan ajaran-ajaran beliau yang harus kita wariskan dari tahun ke tahun. Contohnya adalah sunnah Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih itu sunnah? Sebagian banyak orang di zaman sekarang mengartikan bahwa sunnah adalah hal yang jika dikerjakan akan mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Apakah itu salah? Tidak, namun kurang tepat. Karena banyak orang yang memahami arti sunnah seperti itu, maka ketika didatangkan sunnah Nabi, mereka akan berdalil kan cuman sunnah. Bilal, kamu kenapa sih nggak pernah sholat duha? Enggak ngapain? Kan cuman sunnah. Jangan pernah kamu memilah-milah antara sunnah dengan kewajiban, karena sesungguhnya sunnah juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jika dikerjakan pahalanya tidak kalah dari kewajiban. Jadi sunnah secara bahasa adalah at-thariqah, jalan tempuh, yang berarti segala sesuatu yang ditempuh dan dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian diikuti oleh para khalifahnya. Dan wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk berpegang teguh terhadap sunnah, karena sunnah merupakan pedoman kedua setelah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sunnah dibagi menjadi 3 macam sumbernya. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, perkataan. Sunnah qauliyah adalah segala sesuatu perkataan yang sumbernya dari Nabi Muhammad, yang kemudian disampaikan oleh para sahabatnya, kemudian dicontohkan dan dibiasakan. Itu yang dinamakan sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan. Sunnah fi'liyah adalah segala sesuatu yang sumbernya dari perbuatan Nabi, yang biasanya hal ini dilihat oleh para sahabat Nabi
kemudian dicontohkan. Contohnya satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Rasulullah sedang mengobrol dan berbincang-bincang. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki miskin dengan baju compang-camping. Ia datang menghampiri Rasulullah. Namun para sahabat Nabi langsung mengalihkan perhatiannya, mengalihkan mukanya dari pria miskin itu. Namun Nabi tidak memandang pria itu dengan tatapan jijik. Namun Nabi melemparkan senyum terhadap pria miskin itu. Itulah yang dinamakan sunnah fi'liyah, yang kemudian peristiwa itu dilihat oleh para sahabat Nabi, kemudian dicontohkan dan menjadi kebiasaan untuk selalu tersenyum terhadap sesama manusia. Yang ketiga dan yang terakhir adalah sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi, di mana Nabi tidak melakukannya dengan perkataan maupun perbuatan, namun Nabi setuju dengan hal itu. Apa contohnya? Satu ketika Nabi Muhammad sedang sholat berjamaah bersama para sahabat. Sami Allahu liman hamidan. Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u marsita min syai'im ba'du. Namun ada salah satu sahabat Nabi yang bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidan. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakah fi. Selesai sholat, Nabi langsung bertanya, siapa yang mengajarkan bacaan seperti itu, yang bahkan tak pernah aku bacakan? Saya ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Nabi tidak marah. Namun Nabi mengatakan ro'aitu bid'an Ro'aitu sunnah malakan dia betadirun, yang berarti aku melihat 39 malaikat datang dari langit untuk mencatat doa yang engkau bacakan, yang bahkan tak pernah aku ajarkan sama sekali. Itu yang dinamakan sunnah takririyah, di mana Nabi tidak melakukannya dengan perkataan maupun perbuatan, namun Nabi setuju dengan hal itu. Jamaah, jamaah, alhamdulillah, masih pada semangatnya nih? Kita lanjut ya. Kira-kira sunnah ini susah nggak sih kalau dilakuin dalam kehidupan sehari-hari? Enggak ya. Kita ambil contohnya wangi. Rasulullah itu sangat suka memakai wewangian, terutama sebelum sholat Jumat maupun sholat berjamaah. Nah, maka dari itu jika kita wangi, badannya tidak bau, itu sudah termasuk melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang di sini temannya bau? Banyak ya. Nih, kalau ada teman kalian yang bau, berarti teman kalian itu tidak melakukan sunnah Rasulullah. Berarti kalian harus menegur mereka supaya mereka memakai wewangian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam peringatan hari Maulid ini bukan hanya sekedar untuk mengenang hari lahir beliau, namun untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan contohnya adalah melakukan sunnah Rasulullah. Nabi berkata, Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada yang aku lebih cintai daripada hambaku, daripada dia mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang aku wajibkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, dan seorang hambaku yang terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Maka kesimpulannya, sunnah bukan cuma sekedar hal yang jika tidak dikerjakan tidak akan mendapat dosa, tapi sunnah adalah bekal bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita semakin mencintainya.
Maka dari itu, ayo kita sama-sama melakukan sunnah Rasulullah, mulai dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, mungkin cukup sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lain dulu dari Pak Ustadz tanggapannya. Tanggapan ini. Selamat Namanya siapa namanya? Abi. Abi. Iya. Oh, alhamdulillah. Penampilannya sangat-sangat bagus. Perkataan tataannya udah bagus. Terus mudah dipahami. Terus bisa menjelaskan poin-poinnya yang mudah dipahami dan bisa menjelaskan juga contoh-contoh apa yang sudah kamu sebutkan di 3 poin tersebut. Itu udah hebat, udah bagus. Tinggal banyak-banyak bahasa kitanya, literasi lagi supaya ilmu kamu makin berkembang, karena ilmu itu luas. Nanti kamu belajar lagi, bahkan sampai kamu bisa baca-baca kitab-kitab tafsir, Arba'in Nawawi, terus kitab-kitab banyak yang lain-lain semuanya. Nah, pokoknya penampilan udah bagus, dilanjutkan. Semangat buat kamu, lanjutkan semuanya. Nanti kalau ada acara di sini, kamu aja udah. Gitu ya. Selamat, semangat. Terima kasih Pak Ustadz atas tanggapannya. Selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Barengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang jalan lagi. 1 bulan kalian telah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan kalian sudah menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kalian masih memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa kita diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang tidak berdoa hari ini rugi. Yang saat ini selfie kalau lagi berdoa rugi. Yang di belakang, yang di jalan, kalau tidak memohon kepada Allah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini rugi. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allah aja bersalawat, malaikat bersalawat, nabi bersalawat, orang soleh bersalawat, hanya jin dan setan yang tidak suka bersalawat. Ya salam. Barengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu alaika, sama-sama. Ya Nabi Allah, Assalatu wassalamu alaika, Ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaika, Ya Habib Allah, Assalatu wassalamu alaika, Ya Safi Allah, Assalatu wassalamu alaika, Ya Sahibah Safa'ah, Allahumma salli wa
As-salatu wassalamu bi'adadika ilmillah aghisna ya sayyidi ya Rasulullah sari'an bi'izadillah. Salam atasmu, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan ahlinya. Tolonglah kami ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, sari'an dengan cepat